Saudara, 60 tahun itu bukan waktu yang singkat. Kita semua tidak bisa membayangkan 60 tahun yang lalu Desa Malalayang ini seperti apa. Mungkin ada orang-orang tua yang masih menjadi saksi bagaimana pertama kali Tuhan membawa gerejanya ke daerah ini 60 tahun yang lalu. Dan kalau sudah ditanya, kira-kira Pak Gembala sudah ganti berapa gembala selama 60 tahun ini? Kira-kira ada yang tahu sejarah gereja ini? Kira-kira Pak Ketua Sinode ada yang tahu? Kira-kira 5 gembala. Kalau 5 gembala dibagi 60, berarti rata-rata satu gembala 12 tahun itu. Oke, mari kita lihat angka 60 itu. Dan temanya adalah mari kita membangun. Ini sungguh satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita akan tanya dulu, kalau kita mengajak orang membangun, lalu kita tidak tahu yang kita mau bangun itu apa. Bisa bayangkan saudara? Maka orang-orang kita ajak kan jadi malah merepotkan orang-orang itu kan tidak tahu mau membangun apa. Nah, hari ini kita kan berusaha untuk tahu. Sebelum kita rencana kita sendiri untuk membangun sesuatu atau membangun apa, mari kita ingin tahu dulu Tuhan ingin membangun apa. Karena kalau kita hanya memajukan atau mengusulkan atau memaksakan proyek kita sendiri yang belum tentu itu proyek Tuhan juga, betapa celakanya kita yang kita bangun jadi sia-sia. Tapi kalau kita bisa tahu apa yang Tuhan ingin bangun, dan setelah Roh Kudus memberitahukan kita bahwa ini yang Dia mau bangun, lalu kita bergerak bersama-sama dengan Roh Kudus, bersama dengan Tuhan, dan pasti Dia akan kirim seluruh malaikatnya untuk membantu pembangunan itu. Maka bisa bayangkan hasilnya kalau bangunan itu selesai. Bisa berkata amin jemaat Tuhan? Nah, apa yang kira-kira Tuhan mau bangun? Sebagai manusia hidup, kita punya banyak proyek, rencana-rencana yang muluk-muluk. Tapi hari ini mari kita mau mencari apa yang Tuhan rindukan. Mazmur 127 akan jadi bagian dalam perenungan ini. Mulai ayat yang pertama. Apa yang kita bangun? Kita harus tahu kerinduan Tuhan. Apa yang Dia rindukan untuk Dia bangun. Di dalam firman ini kita menemukan, ibu bapak saudara-saudara, satu-satunya hal di seluruh perjanjian lama, Tuhan menyatakan diri bahwa Dia tidak bisa percaya kepada manusia untuk satu hal saja. Ayat yang pertama saya akan baca. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Yahweh yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Yahweh yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kalau kita hanya membaca ayat 1, rumah apa yang Bapa di surga maksudkan, kita nggak akan ketemu tujuannya. Tapi kalau kita membaca ayat 3 dan ayat 4 di pasal yang sama, maka kita tahu apa yang Dia bangun itu. Sudah melihat ayat 3 dan ayat 4? Dia berbicara tentang anak-anak. Kalau Dia berbicara tentang anak-anak, berarti rumah yang Dia maksud di ayat 1 itu jelas rumah tangga. Gereja Tuhan yang berbahagia, ternyata kerinduan Tuhan untuk membangun segala sesuatu, maka yang Dia maksud adalah rumah tangga harus dipulihkan dulu dan dibangun dulu. Bisa berkata amin? Saya ulangi lagi. Ternyata kerinduan Bapa di surga untuk bicara pembangunan apa saja, maka rumah tangga
harus dibangun dulu. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Kalau ada para pejabat pemerintah yang hadir, biarlah ini jadi perenungan. Secara fisik, pembangunan Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Kita bersyukur sebagai warga Sulawesi Utara. Di dalam krisis dunia, ekonomi dunia mengalami kehancuran yang besar sejak September tahun lalu. Tapi Provinsi Sulawesi Utara bisa punya 2 event besar, event nasional. Pertemuan para ahli kelautan dunia pada bulan Mei yang lalu. Dan peristiwa baru terjadi selesai minggu yang lalu. Silbunaken. Kita bangga dengan penyertaan Tuhan atas pemerintahan Sulawesi Utara. Tapi jangan bangga dulu kalau angka perceraian di tanah Kristen ini masih tinggi. Kalau gereja belum bisa mengalahkan setan yang namanya bahugel dalam seluruh keluarga Kristen, maka percuma pembangunan yang hebat. Memang provinsi-provinsi lain bangga dan kagum melihat boulevard yang hebat itu, begitu cepat pembangunannya. Tapi lagi sekali, kalau angka perceraian masih sangat tinggi di tanah Kristen ini, kalau masalah keluarga, hubungan suami istri masih berantakan di tanah ini, maka apa yang kita bisa banggakan? Kenapa saudara? Dengarkan ini kepada anak-anak kami yang mau menikah, ataupun anak-anak muda yang belum mikir menikah tapi suatu hari kalian akan menikah. Dengarkan ini. Setiap kali rumah tangga mengalami kehancuran, yang jadi korban itu pasti anak-anak. Dengarkan ini. Maaf kalau saya harus sampaikan langsung, dan kebetulan antara orang tua dan anak-anak sama-sama ada di sini. Jangan marah, tapi biarlah kita pulang dengan hati yang baru malam hari ini. Saudara, ayah ibu yang tidak pernah harmonis, 90 sekian persen anak-anak keluarga itu tidak akan punya prestasi baik di pendidikan. Jangan marah dulu, mari saja merenungkan. Mengapa 90 sekian persen orang tua tidak harmonis, anak-anak pasti tidak berprestasi? Kalau mereka sejak SD, SMP tidak punya prestasi, mau jadi apa? Kenapa anak-anak kita, kalau kita rajin bertengkar sebagai ayah ibu, anak-anak kita nggak bisa prestasi? Bagaimana anak-anak bisa belajar dengan tenang kalau hampir tiap malam mereka mendengar kita berdua berkelahi? Waktu mereka tidur terganggu, sepanjang hari mereka boleh belajar dengan baik. Tapi kalau malam mereka melihat mendengar kita berantem di rumah, maki, teriak, atau mungkin kita tidak punya suara untuk berkelahi atau berteriak, tapi kita berdua di rumah tidak ada komunikasi. Anak-anak bingung, kenapa papa mama ini di rumah seperti orang asing, di rumah seperti ada apa di rumah ini, sehingga tidak ada komunikasi yang baik. Kira-kira saya berkata betul atau salah? Saya mau berikan bukti kepada saudara orang Sulawesi Utara, dan jangan marah. Saya lebih sering ke Unima di Tondano daripada ke Unsra di Bahu. Kenapa? Karena kami bergerak di bidang pendidikan, dan kami menyekolahkan cukup banyak anak-anak untuk jadi guru dan di Unima. Tahun ini ada 3 anak yang kami biayai masuk ke Unima, dan 3-3 dari Papua. Saudara, sejak 10 tahun yang lalu, ketika pertama kali saya ke kampus Unima di Tondano, saya punya tanda tanya. Maaf, jangan marah saya berkata ini. Itu 10 tahun yang lalu, sekarang lebih lagi.
Ini istilah saya.